Kitab Al-Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Hai, assalamualaikum guys. Wah, makin semangat ya berpuasanya ya. Bukan makin menurun, harus makin semangat. Karena kita bersyukur masih diberikan umur oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan. Dan kita sudah sampai di tanggal berapa kan? 17 ini. 17 Ramadan ya. Betul, 7 Ramadan ini udah setengah perjalanan. Masya Allah. Ini berbeda memang Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita nikmati bersama saja ya. Iya. Ini 17 Ramadan. Orang bilang katanya nuzul Quran. Emang benar pas di tanggal 17 Ramadan Quran turun pertama kali, Bi? Begini Kak Irfan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Persoalannya, Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, dari tanggal 21 terus sampai tanggal akhir Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Tidak diketahui tanggal pastinya. Setiap tahun ganti. Boleh ganjil, boleh genap. Itu nanti kita bahas pas Iya, Qadar itu. aja. Nah, sekarang Nuzul Quran? Nuzul Quran ini dia turun 2 kali tahap. Jadi dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan juga dia turun secara bertahap dari langit dunia ke Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Permulaannya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ini yang rajih. Memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa ini pada tanggal 21 dan sebagainya, tapi yang jelas, yang rajih, yang masyhur yaitu tanggal 17 Ramadan. Itu ayat pertama, Bi? Bukan ayat pertama, itu bukan ayat Iqra. Itu Surat Al-Alaq, ya, pembukaan surah Al-Alaq, 5 ayat pertama. Itu yang pertama kali turun ke Rasulullah SAW. Coba. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang galau dengan kondisi kota Mekah yang makin carut marut dan lain sebagainya. Akhirnya menyendiri di gunung Jabal Nur. Ada sebuah gua kecil sekali, yaitu gua Hiro. Itu saya pernah beberapa kali ke sana. Itu emang kecil sekali, cuma sebatas orang duduk aja. Benar. Jadi emang kebiasaan orang dulu merenung gitu, Bi. Benar. Tiba-tiba datang wahyu. Nah, tapi Kak Irfan ada yang diperhatikan nggak di situ? Kalau Kak Irfan masuk, di situ ada lubang Kak Irfan. Ya. Dan lubang itu langsung melihat Ka'bah. Emang iya ya? Iya Kak Irfan. Yang di dalam Hironya? Iya. Kan ada batu yang miring Benar. gitu tuh. Jadi ada pertemuan batu-batu, terus ada lubang. Nabi duduk melihat Ka'bah dari situ. Oh, nanti naik lagi kan? Ya Allah, ya betul. Iya, siap. gitu. Oh gitu. Iya. Sambil merenung lihat Ka'bah gitu. Benar. Ya Allah. Jadi Rasulullah SAW di situ menerima wahyu Allah SWT. Tapi betapa kagetnya kan Nabi pas itu ya. Kebayang gitu maksudnya kalau misal kita ya lagi duduk sendiri tiba-tiba Ada yang meluk. Tiba-tiba maaf bukan bercandain ya. Iya. Kayak zaman sekarang prank gitu. Bukannya biar. Bukan Kak Irfan. Ya Allah. Jadi benar-benar tadi itu Nabi begitu dipeluk sampai nabi-nabi nggak bisa bernafas. Bisa bernafas baru dilepas. Iqra ya Muhammad, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi sampai nggak bisa bernafas, dilepas lagi. Iqra ya Muhammad, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Terus dipeluk lagi yang ketiga sampai nggak bisa bernafas, dilepas lagi. Ya Muhammad, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad, ma ana biqari. Nah, setelah itu Jibril membacakan ayat yang tadi kita dengar bersama-sama. Ya. Nah, apa artinya Kak Irfan? Mengapa Nabi menyebutkan aku gak bisa membaca? Supaya tahu bahwa ini wahyu, ini bukan karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan Nabi hasil nyontek. Karena akhir-akhir ini, sekarang ini dan sejak dahulu sudah mulai berlangsung tuduhan-tuduhan bahwa Muhammad meniru kitab Taurat, Muhammad menyontek isi Taurat, Muhammad ngarang sendiri. Makanya sampai sekarang mereka tidak mau mengatakan Islam, dan mereka mengatakan the Muhammadanism. Ini agama karangan Muhammad. Ya Allah. Itu yang mereka lakukan. Sampai sekarang, Bi? Sampai sekarang. Padahal itu bahasa Al-Quran itu bahasa sangat tinggi sekali. Iya. Kalau nggak salah kan Allah itu menurunkan kitab-kitabnya itu dan juga mujizatnya itu sesuai dengan zamannya ya. Iya, benar. Zaman Nabi Musa dengan sihirnya. Iya. Zaman Nabi Isa dengan dunia kedokterannya. Iya. Makanya Nabi Musa dengan tongkat yang bisa jadi ular,
ketukan bisa membuat terbelah lautan. Iya, benar. Kalau di Nabi Isa itu ya bisa membangunkan mayat yang sudah bisa, meninggal. bisa menyembuhkan orang sakit lepra, sembuh total. Iya, Terus sampai orang udah mati, meninggalnya bisa sudah bangun. juga bangun lagi. Nah, kalau Nabi Muhammad itu katanya zamannya lagi zaman syair Arab. Akhirnya ini tingkat syairnya juga tingkat tinggi. Dan dengan Nabi Muhammad itu emang nggak bisa baca. Iya, Nabi nggak bisa baca. Emang dibikin nggak bisa baca. Iya, memang nggak bisa baca. Supaya bahwa ini benar-benar bukan karangan beliau. Iya. Kalau Nabi bisa baca, mereka bisa berkata, tuh Muhammad bisa baca, dia berarti niru-niru dong. Ini makna ummi. Iya, ummi artinya tidak bisa baca. Dan keluarlah kalimat-kalimat, ayat-ayat yang indah, maha tinggi dengan isinya cerita, Iya, sejarah, benar. bahkan masa depan diceritakan di situ. Dan bahasanya sangat fasih, sampai-sampai para penyair Arab ketika itu yang mereka berada di puncak kefasihan bahasa Arab, mereka terkagum-kagum. Mereka mengatakan ini pasti bukan bahasa manusia. Dan sekarang kan Al-Qur'annya sudah di tangan kita. Ya. Terus kita sia-siakan gitu itu Ya, Al-Qur'annya. itu dia kan rugi Kak Irfan. Kalau ada orang sudah dimudahkan. Bahkan kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku akan menjaga Quran. Kak Irfan, perhatikan. Allah buktikan menjaga Quran. Bukan hanya teks Qurannya ada, tapi juga Allah gerakkan orang-orang penghafal Quran. Kak Irfan tahu betul, anak-anak kecil yang buta, yang cerebral palsi, yang sakit, mereka hafal Quran 30 juz dengan nomor-nomornya Kak Irfan. Ada di Hafiz Indonesia ya. Benar kan? Nah, kalau mau mengenal Hafiz Indonesia, ada di The Hakim Junior ya. Iya. Wah, luar Juga biasa. ada di FATV Betul. untuk peristiwa-peristiwa di belakang panggung Hafiz. Ya udah. Iya. Yang jelas, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk menikmati suasana bulan Ramadan ini. Belum tentu loh tahun depan kita bisa merasakannya lagi. Benar Kak Irfan, ya Allah, mudah-mudahan kita semua kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama Hafiz Indonesia. Insya Allah. Dan itu Al-Quran sudah ada, sudah berapa lembar kita baca di bulan ini. Ayo, sudah berapa kali hatam? Yuk kita berlomba-lomba mencintai Al-Quran. Amin, insya Allah. Ketemu besok ya. Oke. Ada hadiah nanti di akhir acara. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.